Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan saya, Bu Nuni Layina. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang bioteknologi. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa awal belajar. Doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, Quranic Immunity. Silahkan scan QR berikut ya untuk mengetahui langkah-langkah Quranic Immunity. Adapun tujuan pembelajaran dari materi bioteknologi adalah 1. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. 2. Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. 5. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. 6. Menjelaskan prinsip rekayasa genetik dan hasil produk. 7. Menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Dan 8. Membuat salah satu produk contoh bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang artinya hidup, teknos artinya teknologi atau penerapan, dan logos artinya ilmu. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekul untuk menghasilkan barang dan jasa. Macam-macam bioteknologi. Bioteknologi ada dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Adapun contoh bidang bioteknologi konvensional adalah 1. Bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu oleh mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, yaitu yogurt, keju, tempe, roti, kecap, dan cuka. Berikut video pembuatan keju yang diolah di pabrik.
Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus, di mana bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan oleh bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan. Padatan ini disebut dengan dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Berikut ini merupakan gambar proses fermentasi yang melibatkan agen-agen bioteknologi. Contohnya pada wine dan bir oleh organisme Saccharomyces, penghilang cat kuku oleh Clostridium, vinegar atau cuka oleh organisme Escherichia atau Acetobacter. Tempe adalah salah satu produk bioteknologi konvensional yang merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit, di mana fermentasi pada tempe dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. 2. Bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Contohnya, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. 3. Bidang industri. Contohnya, teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya seperti logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini melibatkan mikroba misalnya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya yaitu dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah yang tercemar. Bidang pengobatan. Contohnya yaitu antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan serta bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern,
orang berupaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan yang canggih. Contohnya, rekayasa genetika yang merupakan kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya pada hewan transgenik dan tanaman transgenik. Dampak bioteknologi, bidang sosial dan ekonomi. Produk bioteknologi dapat merugikan petani dan peternak kecil. Misalnya, penggunaan hormon pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Akan tetapi, bila tidak diatur, maka akan menggusur peternak kecil. Bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Misalnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, jeruk, tembaga, coklat, kopi, gula, dan contoh lainnya akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Keadaan ini yang menyingkirkan tanaman aslinya. Bidang etika moral. Dampak di bidang etika moral yaitu menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain yang memiliki dampak etika yang sangat serius. Misalnya, menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Bidang kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan ini memang sudah ada yang menimbulkan masalah yang serius. Misalnya penggunaan insulin pada manusia yang merupakan hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah pahamkah kalian tentang materi bioteknologi? Sekarang kerjakan tugas dari Bu Nuni ya. Scan atau klik link berikut untuk mengetahui tugas kalian. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Nuni kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar serta tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.